Insya Allah di Kimples sudah muncul satu nama, yaitu Ridwan Kamil untuk Pilkada DKI Jakarta. Manuver partai politik merapatkan barisan ke Kimples memajukan Ridwan Kamil di Jakarta memunculkan dugaan skenario kota kosong berpotensi menjegal Anies Baswedan tak bisa berlayar di Pilkada Jakarta. Anggapan ini lantas dibantah oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko. Dasko bilang, Kimples tak bisa menghalangi siapapun masuk untuk maju Pilkada. Kimples ini apakah memang sengaja dibentuk untuk ya quote and quote penjegalan terhadap Mas Anies atau Kimples ini dibentuk untuk kemajuan Indonesia ke depan. Jadi tidak hanya sebatas pilkada. Jadi membantah isu adanya penjegalan terhadap Mas Anies begitu ya. Sekarang ini alam demokrasi. Ya kan, kalau partai politik ingin mencalonkan siapa kan kita juga nggak bisa melarang. Dugaan skenario calon tunggal melawan kota kosong di Jakarta menguat setelah sejumlah partai politik di luar pendukung Prabowo Gibran memberi sinyal merapat. PKB salah satunya yang sebelumnya menggembar-gemborkan bakal mendukung Anies di Jakarta. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait meyakini jika ada poros Kimples, maka tentu Pilkada Jakarta hanya akan ada satu poros. Kita pertimbangkan, kan sudah ada di publik tawaran itu. PKB akan mempertimbangkan untuk kebaikan Jakarta, kebaikan Indonesia. Pada poros Kim Plus ya hanya satu poros, nggak akan ada dua poros. Kalau terjadi kristalisasi Kim dengan kekuatan yang lain, ya pasti terjadi satu poros. Nah, siapa figurnya ya nanti lihat di aja. PDI Perjuangan tak mau tinggal diam. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto bilang tak akan membiarkan calon tunggal melawan kota kosong di Pilkada Jakarta. Upaya kerjasama masih dilakukan dengan partai politik lain. Suara rakyat itu harus dicerminkan di dalam kontestasi yang sehat. Apalagi untuk Jakarta yang memiliki peran yang penting dan sangat strategis. PDI Perjuangan terus membangun komunikasi politik dengan partai-partai sehingga nantinya di Jakarta tidak akan ada kota kosong. Direktur Trias Politika Strategis Agung Baskoro berpandangan terbuka peluang calon tunggal di Pilkada Jakarta melawan kota kosong. Namun, ia mewanti-wanti kota kosong bisa menang melawan calon tunggal jika tidak berhati-hati. Kemungkinannya ada, ya. Tapi saya melihat apakah seberani teman-teman Koalisi Indonesia Maju untuk membuat kota kosong terjadi, ya. Karena publik Jakarta ini kan pemilih rasional, ya. Kelas menengahnya cukup solid, gitu ya. Informasi bergulir dengan sangat cepat, gitu. Nah, kalau tidak hati-hati, ya, kota kosong ini malah bisa menang. Kalau RK dan pasangannya tidak mampu menjawab atau merespon, ya, aspirasi kebutuhan mereka. Bukan soal hanya kesejahteraan masyarakat, tapi soal demokrasi yang bisa. Lalu benarkah langkah Anies benar adanya bakal terjegal usai Ridwan Kamil dimajukan oleh Kimples di Pilkada Jakarta? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, jika benar Kimples sepakat mengusung Ridwan Kamil di Jakarta, benarkah akan menimbulkan efek ekor jas yang menguntungkan partai pengusungnya? Kita akan bahas bersama Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Profesor Muradi. Selamat sore, Prof. Muradi. Sore, Mas. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Prof, soal Kimples, plusnya ini sebenarnya siapa yang paling berpeluang merapat? Nasdem, PKS, atau PKB? Kalau yang di Jakarta ya, di Jakarta yang kelihatan agak cair ya katakanlah ya memang teman-teman PKB dan Nasdem ya. Jadi memang ini juga jadi pertimbangan betul. Kenapa pertimbangan pertama? Nasdem itu sampai hari ini belum mengeluarkan surat tugas ya atau surat rekomendasi. Itu juga poin penting kenapa kemudian PKS agak gundah-gulan. Nah, yang kedua memang PKB kan nggak punya calon yang figur yang cukup bisa didorong. Nah, cuman masalahnya adalah PKB ini kan diuntungkan dengan berbagai manuver ketika Pilpres kemarin. Kursinya naik signifikan di Jakarta. Jadi saya menganggap bahwa dua partai ini akan kecenderungan akan
merapat ke sana. Nah, PKS masih menjadi satu pertimbangan karena dia pemenang tapi dia tidak bisa mencalonkan sendiri ya. Dia butuh minimal sekitar 4 atau 5 kursi lagi untuk bisa maju sebagai untuk majuan Mas Anies sendiri dengan dengan Sohibul Iman kalau memang itu diajukan. Nah, jadi kalau saya melihat memang agak tricky ya politiknya ini teman-teman di Kim ini ya. Karena dengan begitu demokrasi menjadi seolah-olah tersandra. Padahal kita berharap misalnya kontestasi saja misalnya kita lihat Mas Anies bagus, Kang RK juga bagus gitu kan. Itu kan jadi satu pertimbangan publik untuk memilih mana yang terbaik, itu yang nanti kemudian publik yang akan menilai. Atau misalnya kalau mungkin misalnya Pak Ahok maju sebagai calon dari PD Perjuangan gitu, itu juga di salah satu yang saya kira membiarkan publik untuk memilih, bukan merekayasa publik untuk tidak bisa memilih begitu kira-kira. Lalu sejauh mana sebenarnya Prof. Muradi kalau Kim Plus ini benar-benar terbentuk akan mengubah peta politik di pilkada beberapa daerah strategis seperti Jakarta, Jawa Barat, dan juga Jawa Tengah? Ya, kalau Jabar sama dengan Jakarta, partainya tidak ada satupun partai yang bisa maju sendiri. Jawa Tengah agak berbeda karena PD Perjuangan bisa maju sendiri ya. Jadi saya akan bahas soal Jawa Barat. Jawa Barat sendiri sekarang wacananya udah begitu Kang Emil ke Jakarta, wacananya adalah wacana bagaimana mencari calon alternatif. Calon alternatif sekarang tuh yang lagi menggebu-gebu ya, yang lagi semangat tuh antara PD Perjuangan dengan Nasdem. Nasdem tuh ada Pak Ilham Habibie, kalau PD Perjuangan mungkin ada Ono dan lain-lain nama lain. Nah, yang lain kayaknya agak terserap ke sana, termasuk misalnya PKB, kemudian juga PKS. PKS kemudian di Jabar itu agak unik sebenarnya karena 3 pemilu pilkada terakhir itu bahkan 4 pilkada terakhir teman-teman PKS itu punya calon yang mengagetkan, surprises gitu. Jadi memang saya melihatnya PKS sampai hari ini belum bisa memberikan ajuan nama karena ternyata nama Pak Haru gitu misalnya muncul Pak Haru Suhanaru, ketua DPW-nya tidak cukup bisa bersaing ketika disurvei ya. Hampir semua survei beliau ada di bawah urutan kelima bahkan. Nah, yang artinya memang tinggal kemudian apakah ada calon alternatif, apakah nanti PKS bergabung dengan Nasdem dan juga PD Perjuangan atau malah kemudian bergabung dengan teman-teman di Kim Plus. Nah, Kim Plus sendiri masih ada satu misalnya yang sedang dilobbykan P3. P3 itu ada 7 kursi di Jawa Barat. Jadi kalaupun memang pada akhirnya P3 ke sana, Nasdem dengan PDIP sudah cukup 24 kursi. Kan minimum 22, 23. Jadi saya sih nganggap bahwa Jabar ini akan penuh kejutan, terutama misalnya menyangkut soal dinamika politik yang pada akhirnya bisa menjaga supaya publik bisa punya hak memilih calon yang terbaik gitu, bukan kemudian dikaitkan dengan pilihan satu dan pilihan kota kosong. Nah, di Jawa Tengah saya kira ini bahasa saya mungkin keroyokan politik istilahnya ya. Jadi memang PDIP akan bisa maju dengan siapa aja bisa. Dengan ada Pak Andika, ada Pak Hendi, ada Bambang Pacul dan sebagainya. Sementara di sebelah sana ada Diko ya misalnya, kemudian juga ada Pak Lutfi dan sebagainya. Jadi saya menganggap bahwa Kim Plus ini harus hati-hati betul diatur supaya kemudian mereka justru harusnya begitu membangun Kim Plus sajikan juga kesempatan untuk kemudian orang berkontestasi. Kenapa? Karena ini bagian dari demokrasi yang efektif ya. Bagaimana publik akan dihadapkan pada nama-nama yang akan dimunculkan. Yang kedua, kalau kemudian ternyata misalnya ada upaya untuk mengkosongkan calon ya, saya kira ini akan berbahaya buat masa depan Kim dan juga nanti masa depan Pak Prabowo dan Gibran yang nanti ketika berkuasa. Kenapa? Karena publik apalagi di Jakarta akan vulgar misalnya ketika misalnya katakanlah kota kosong yang menang. Pernah kejadian di Makassar, mungkin Makassar di levelnya di wali kota ya. Sekarang di Jakarta lebih besar pemilihnya di atas 9 juta, itu akan bisa mempengaruhi hampir peta politik yang ada di pilkada di tempat lain. Oke, Prof. Muradi, kita kembali ke Jakarta tadi, Prof. Ya. Jika Kim Plus terbentuk bersama dengan partai-partai yang sudah kode-kode nih, seperti PKB, Nasdem, ataupun PKS, artinya peluang Anies Baswedan untuk menjadi pesaing Ridwan Kamil cukup kecil di Pilkada Jakarta. Ini seberapa besar peluang Ridwan Kamil akan melawan kota kosong di Jakarta? Ya, ada beberapa handicap politik ya sebenarnya, karena RK itu kan kalau di mata teman-teman The Jack ya, The Jack itu adalah pendukung Persija ya. Itu kan dengan persipan agak ikonik sendiri. RK ini ikonik. Jadi
Kalau di akar rumput mungkin juga akan jadi problem. Minimal misalnya ada hampir 300 ribuan pendukung The Jack ya di Jakarta. Sementara itu baru yang terdaftar, yang mereka punya data. Di tempat yang lain misalnya di level akar rumput itu bisa kemudian menjadi salah satu poin sendiri. Ada penolakan yang sifatnya masif kalau itu kemudian dilakukan. Kenapa? Karena ikoniknya Pak RK itu agak Kang Emil ini punya cenderung ke arah Persib yang memang musuh buyutan mereka. Ini bukan bicara soal bola, tapi bagaimana kemudian publik akan menilai soal siapa yang layak. Artinya apa? Artinya peluang untuk kemudian RK menang signifikan ya, seperti halnya Mas Gibran di Solo itu kelihatannya agak berat. Misalnya saya memprediksi mungkin 50-50 ya sampai pada level hari ini ya, minimal bahwa kemudian ada penolakan yang cukup sini. Kecuali mesin politik partai bergerak. Nah, kalau dengan pola menyandra politik ini saya agak khawatir mesin partainya nggak bergerak. Kalau mesin partai nggak bergerak, artinya saya lihat dari misalnya di Kimples, katakanlah kalau misalnya PKS itu masuk, itu yang relatif punya efektif gerak politik kader yang cukup efektif kan PKS ya, dan di luar itu ada PD Perjuangan. Tapi dengan PKS misalnya gabung di sana dengan pola menyatukan satu di wajan yang sama, saya kira akan tidak terlalu efektif. Orang saling mendukung saling berharap bahwa masing-masing partai punya kerja politik sendiri. Nah, artinya memang saya cenderung melihat bahwa kalau ini kemudian pilkadanya hari ini sesi publik terkait dengan sensitivitas publik terkait dengan calon yang nanti ditawari oleh Kimples itu akan punya penolakan yang cukup tidak bisa dianggap nggak ada ya. Artinya memang akan menjadi salah satu faktor yang harus diperhitungkan betul seperti itu. Oke, Prof, kalau RK di Jakarta melawan kota kosong, lalu kita melihat sejauh ini hasil survei dari beberapa lembaga mengatakan Anies Baswedan elektabilitasnya di atas Ridwan Kamil. Ada peluang RK bisa kalah melawan kota kosong nanti? Ya, kalau melihat kasus Makassar begitu. Di kasus Makassar, wali kota pilkada Makassar kan begitu. Jadi ketika di survei calon yang kemudian diusung calon satu pasang ini itu dianggap tidak cukup reliable untuk bisa dipilih. Makanya kemudian ketika dimunculkan dan terjadi ternyata kalah. Jadi bisa jadi misalnya kelas menengah kritis ya yang ada di Jakarta, kemudian juga tadi pendukung The Jack itu misalnya punya yang dekat dengan Anies Baswedan gitu, punya kemudian akan tidak memilih atau bahkan kemudian memilih kota kosong. Jadi ada upaya mobilisasi untuk mendukung kota kosong. Kalau itu yang terjadi, saya nggak bisa membayangkan misalnya ada delegitimasi awal ya sebelum setelah Pak Prabowo dilantik, sebulan setelah Pak Prabowo dilantik. Artinya apa? Artinya ini akan berat buat partai politik itu bisa mendapatkan simpati publik yang jauh lebih baik di mata publik begitu. Jika kota kosong yang menang, apakah akan pilgub ulang atau ada sengketa lain di tingkat hukum atau seperti apa, Prof? Kasusnya kalau di Makassar kan ada pengulangan ya. Ya tinggal kemudian saya kira bukan itu esensinya mungkin Mas. Kalau menurut saya lebih pada soal teman-teman partai politik jadi tidak lagi baik di mata publik, itu jauh lebih mahal ketimbang misalnya memaksakan dengan ada kota kosong. Jadi kalau saya menyarankan saja biarkan kontestasi terjadi dan terjadi upaya untuk memaksa partai politik untuk bekerja. Karena begini, dengan misalnya katakanlah saya berandai-andai misalnya di Jakarta ada koalisi historis ya, koalisi yang tidak pernah kejadian di banyak tempat, misalnya PDIP dengan PKS begitu kira-kira. Apakah nanti kemudian Sohibul Iman yang jadi cagup atau misalnya Ahok dan sebagainya misalnya kira-kira gitu ya. Itu terjadi, saya kira akan terjadi hal yang menarik. Atau misalnya katakanlah Anies dengan Ahok begitu. Jadi memang pada akhirnya orang akan punya pilihan. Artinya juga bahwa partai politik bekerja. Kalau kemudian situasinya dipaksakan dengan hanya kota kosong, saya cenderung kemudian melihat bahwa ada upaya dari partai politik untuk mendelegitimasi sendiri ya, di mata publik. Karena dianggap tidak siap untuk bertarung. Kalau dalam politik kontestasi kan yang paling utama dalam konteks politik adalah bagaimana kontestasi itu bisa berjalan dengan terbuka, dengan fair, dan bisa kemudian saling memilih calon yang terbaik untuk masyarakat Jakarta begitu. Prof, di antara partai yang di luar KIM, PDIP yang tegas mengatakan akan mencegah terjadinya kota kosong di Pilkada Jakarta. Kira-kira siapa partai atau parpol, kan butuhnya satu saja sebenarnya.
PDIP punya 15 kursi di Jakarta. Kira-kira siapa yang akan sebaiknya yang paling mudah untuk ditarik PDIP untuk bergabung membentuk poros baru? Kalau misalnya yang masih mungkin kan ada P3 1 kursi, Perindo 1 kursi, baru 17 Mas. Jadi mungkin butuh mungkin PKS atau bahkan kalau saya sih lebih nyaman misalnya dengan Nasdem ya. Jadi katakanlah PDIP dengan Nasdem itu langkah geraknya mirip. Mereka punya preset posisi politik mereka cenderung agak mirip dengan yang dilakukan oleh PDIP. Jadi memang kalau bandul politik itu dia cenderung kemudian mengarah ke kiri gitu. Jadi memang kalau itu dilakukan saya kira akan menarik. Nasdem kemudian juga ada PD Perjuangan. Walaupun tadi P3 kan cuma 1 kursi, sebenarnya nggak terlalu signifikan untuk di Jakarta. Ada Perindo juga 1 kursi juga nggak terlalu signifikan untuk kemudian karena masih kurang. Tapi kalau kemudian bisa mereka berharap bahwa P3 kemudian Perindo kemudian tambah Nasdem itu misalnya 1 calon sendiri saya kira menarik. Kenapa? Karena bisa jadi misalnya PKS pada akhirnya yang merasa punya saham untuk terkait dengan jadinya Anies di Jakarta pada periode pertama itu pada akhirnya akan bergabung. Dan saya kira dua pasang ini akan menarik untuk bisa dipilih oleh publik. Paling tidak misalnya begini, kalaupun misalnya pada akhirnya Anies mendapatkan sindrom periode kedua ya di Jakarta karena 2 kali periode, 2 kali pemilu, 2 kali pilgub calon petahana kalah. Artinya memang memungkinkan sekali bahwa Pak Anies mungkin dikalahkan kalau misalnya mesin politiknya bergerak. Tapi kalau kemudian misalnya dengan mekanisme tadi, saya kira potensi untuk head to head yang lebih serius saya kira akan menarik. Kenapa? Karena calon yang didukung oleh PDIP kemudian Nasdem, P3 dan mungkin Perindo itu bisa punya kecenderungan untuk bisa melawan balik apa yang menjadi keinginan dari teman-teman di Kim Plus itu sendiri begitu. Baik, kita nantikan seperti apa dinamikanya ke depan. Terima kasih Profesor Muradi, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Padjadjaran sudah berbagi pandangan bersama kami di Rumah Pilkada. Terima kasih Prof.